Dengan kesempatan ini, Qin Yichen tentu saja tidak akan ketinggalan menyatukan Blood Pool Sky. Sui Qitian. Mendengar ini, Lin Huaxian sedikit mengernyit, tetapi pemikiran tentang kota Liu Tian baru-baru ini relatif stabil, dan ada atau tidak adanya Sui Qitian tidak berpengaruh. Dia hanya berkata, ya, Anda bisa kembali dan memberitahu dia. Jika tidak ada yang salah, dua ini sudah siap. Meskipun dikatakan bahwa Sui Qitian melarikan diri ke daerah aliran sungai, dia pasti telah menyinggung mereka yang tidak mampu untuk menyinggung. Namun, Lin Huaxian yakin bahwa orang-orang yang mengalir di kota Tian, bahkan jika mereka ditempatkan di luar, pasti tidak akan berani memprovokasi. Terima kasih banyak Raja. Setelah melihatnya berjanji, Qin Yichen segera berterima kasih padanya. Kemudian, setelah beberapa saat dibelenggu, Lin Huaxian diusir, dan Qin Yichen menemukan Blood Pond dan yang lainnya, dan baru saja bertemu untuk menjelaskan niatnya. Pergi ke alam lain? Tanda seru. Sui Qitian mendengar ini tidak bisa tidak terkejut, bahkan Zhou Qingsan dan yang lainnya. Qin Yichen melihat ini, dan Jian Mei sedikit mengernyit. Kenapa? Pemilik lembah tidak mau pergi. Nada hampir tidak jatuh, dan melihat Sui Qitian berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin pergi. Tentu saja saya ingin pergi. Saya hanya tidak berharap saudara Qin membujuk Zuoxi untuk membawa kita bersama. Zhou Qingsan, yang kembali sadar, juga gembira. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat alam lain. Tetapi tidak ada kesempatan. Atau saudara Qin, Anda memiliki kemampuan. Saat memasuki das, sebagian besar pembangkit listrik terpaksa tak berdaya. Dan jika mereka ingin keluar dari das, apalagi berbahayanya jalan ini. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik paling khawatir bahwa begitu mereka keluar dari daerah aliran sungai, mereka akan langsung diburu oleh musuh. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan kota Liu Tian untuk pergi ke daerah lain, itu tentu saja merupakan hal yang baik untuk Sui Qitian. Setidaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang keamanan di sepanjang jalan, dan bahkan jika mereka dikenal oleh musuh mereka tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, mereka mewakili penguasa lembah sungai. Liu Tian Kota. Kalau begitu ketika saatnya tiba, mari kita pergi bersama. Setelah melihat beberapa orang setuju, Qin Yichen tertawa, tetapi dia sepertinya sedang memikirkannya. Setelah sedikit mengeluh, dia tiba-tiba bertanya pada Sui Qitian, Bu, kamu tahu kapan saatnya kita akan pergi ke daerah itu? Aku juga tidak begitu jelas tentang ini. Sui Qitian mendengar ini, tetapi dia bingung. Di mana saya akan membiarkan Tuan membuat keputusan akhir? Lagi pula, dia berkata lagi, Saudara Qin, yakinlah, Tuan Zuo akan menjual rampasan perang itu. Karena bisa makan dalam jumlah besar, itu pasti tempat yang makmur. Di daerah-daerah tersebut, pasti ada tempat di mana obat mujarab diperdagangkan. Lagi pula, dimanapun orang berada, mereka tidak bisa lepas dari eliksir. Selain itu, kota Liu Tian dapat berdiri di daerah aliran sungai, dan Zhan Jinrong harus memiliki caranya sendiri. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengangguk. Setelah sedikit mengeluh, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke kampung halaman Han. Begitu ucapan ini keluar, langit genangan darah tertegun, dan pikirannya juga ada di matanya. Mengenai keluhan Han Yu, Sui Qitian, yang adalah seorang saudara, secara alami mengetahuinya. Tetapi karena lembah darah dihancurkan, dia tidak menyebutkannya, dan Zhou Qingsan tidak mengetahuinya. Memikirkan Han Yan, hidung Sui Qitian agak masam. Sekarang pemandangannya menjanjikan. Yang pertama tidak memiliki berkah untuk dinikmati bersamanya. Sebelum kematiannya, keluhan keluarga Lian tidak terhapus. Di masa lalu, langit genangan darah lemah. Tetapi sekarang mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam surga. Dan mereka memiliki kota Liu Tian sebagai pendukung. Dan mereka harus memberikan penjelasan kepada Han Yu dalam semangat surga. Namun, Sui Qitian masih berkata, kampung halaman Han Yu ada di dunia prajurit selatan. Tapi dia tidak tahu kemana Zuoxi akan pergi. Jika nyaman untuk saudara Qin, tolong diskusikan dengan Zuoxi, kepala Qin Yichen. Saya akan melakukannya. Meski berbeda, tapi permintaan ini tidak boleh berlebihan. Setelah beberapa saat, Qin Yichen hendak pergi, tetapi melihat apa yang dipikirkan Sui Qitian, dan bertanya, ya, saudara Qin, kamu hanya peduli untuk mencuci dendam terhadap Han Yan. Bukankah kamu akan kembali ke kampung halamanmu? Saya. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu berpura-pura tersenyum masam. Saya tidak punya rencana ini untuk saat ini. Belum lagi tidak apa-apa di kota Liu. Sui Qitian dan yang lainnya tidak tahu. Dia tidak diasingkan sama sekali, tetapi di transmission array. Setelah menerima akibat pertempuran tanpa pertempuran dengan kekuatan besar, dia jatuh ke daerah aliran sungai. Karena itu, Qin Yichen bertanya balik kepada pemiliknya, bagaimana denganmu? Dan saudara Qingsan, tidakkah kamu ingin pulang dan melihat? Omong-omong, dia tidak tahu masa lalu Sui Qitian dan yang lainnya. Saya tidak tahu Sui Qitian mendengar ini, tetapi juga dikatakan dengan senyum pahit, saya menyukai Anda.
Itu bagus di kota Liutian. Qin Yichan mengetahuinya lagi. Ternyata Sui Qitian masih muda dan kuat saat itu, dan dia telah melenyapkan musuh yang memperebutkan kesempatannya. Dan dukungan di belakang musuh itu adalah dia tidak mampu untuk menyinggung, jadi dia melarikan diri ke daerah aliran sungai. Zhou Qingsan juga hampir sama. Dia juga harus melarikan diri dari sungai untuk berlindung di kampung halaman setelah memohon kekuatan besar. Lagi pula, dia baik. Siapa yang ingin menderita di sini? Beberapa orang saling memandang, hanya menghela nafas panjang. Pembangkit tenaga listrik mana yang dapat memiliki pijakan di daerah aliran sungai, yang memiliki sedikit cerita? Namun, untuk peristiwa masa lalu ini, Sui Qitian dan yang lainnya merasa lega. Kuncinya adalah mereka sekarang menikmati pemandangan di kota Tian, dan mereka telah membuat saudara seperti Qin Yichan. Setelah kembali, mereka mungkin tidak sebagus sekarang. Begitulah, kalian, siapkan sesuatu. Mungkin beberapa hari ini, akan ada berita dari Master Zuoshi. Qin Yichan pergi lagi, dan pada malam yang sama, dia memeriksa ramuan-ramuan dan bahan obat yang disimpan dan menyusun daftar. Efisiensi pekerjaan Lin Huaxian bukannya tidak nyaman. Keesokan paginya, Qin Yichan ditemukan, dan dia diperintahkan untuk memanggil Sui Qitian. Bagaimana persiapanmu? Qin Yichan tertawa. Semuanya sudah siap, Lin Huaxian berkata, itu saja. Ayo pergi saat orang-orang sudah berkumpul. Qin Yichan ragu-ragu, Senior Lin, kemana kita akan pergi kali ini? Dao abadi Lin Hua, perang Beijing, tinggalkan wilayah itu. Keberangkatan. Qin Yichan mengerutkan kening, tidak tahu. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang 4 dunia perang besar kecuali daerah aliran sungai dan domain asing. Bahkan untuk tempat tinggal yang diperintahkan oleh Zhang Wuyuan, setelah mempertimbangkannya, Qin Yichan memutuskan untuk tidak pergi untuk saat ini. Lagi pula, mantan mengatakan dia ingin membangun pijakan yang kuat, dan karena dia telah menjadi pejabat tamu Pilmaster Zhang Jinrong, dalam waktu singkat itu pasti tidak akan hilang. Apakah kamu tidak tahu keberangkatannya? Melihat tanggapan Qin Yichan, Lin Huaxian bertanya dengan bingung. Uhuk-uhuk, aku telah berkultivasi tertutup di klan. Malu untuk mengatakan bahwa aku diasingkan ke daerah aliran sungai. Dan ini adalah pertama kalinya aku melakukan perjalanan jauh. Qin Yichan terbatuk, menutupi. Mendengar ini, mata Lin Huaxian hanya memiliki sentuhan pemahaman. Dia terkekeh, dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda situasi umum klan. Anda tersesat di luar. Sejujurnya, Lin Huaxian juga bertanya-tanya, keluarga Qin Yichan mana yang bahkan tidak menyadari hal seperti itu. Namun, Qin Yichan tidak ingin memperjelas bahwa Lin Huaxian tidak repot-repot bertanya. Atau adakah titik di daerah aliran sungai yang tidak memiliki cerita? Klan dunia terbagi menjadi 5 dunia perang, yaitu Timur, Selatan, Barat, Utara, dan tanah air klan dunia, yaitu dunia perang. Lin Huaxian berkata lagi, lembah sungai tempat kita berada adalah batas antara utara dan selatan. Ada hubungan antara 5 alam perang besar, tetapi alam semesta sangat luas, dan tentu saja ada jeda. Seperti daerah aliran sungai yang sudah menjadi batas yang relatif besar, Qin Yichan menundukkan kepalanya dan ternyata berada di antara utara dan selatan. Tapi tangkapannya besar, tapi sangat buruk. Tepat pada saat ini Lin Huaxian berkata, ini adalah situasi umum, dan masih ada sesuatu yang tidak kamu mengerti. Anda perlahan akan mengerti di masa depan. Yah, terima kasih banyak, Senior Lin atas saranmu. Qin Yichan menundukkan kepalanya. Dia awalnya ingin bertanya pada Lin Huaxian dan tuan-tuan kota, yang datang dari dunia perang, tetapi memikirkannya dan menahannya. Dia bahkan berspekulasi bahwa banyak pembangkit listrik di daerah aliran sungai adalah masa lalu. Saya khawatir hal yang sama berlaku untuk tuan-tuan kota. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik Raja Abadi yang bermartabat dapat menduduki alam kaya dan makmur di satu sisi, yang ingin lari ke tanah tandus seperti itu, ia juga akan menghadapi ancaman binatang iblis. Tapi keluhan ini mungkin bukan yang harus ditanyakan Qin Yichan sekarang.